Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasanatus Sadia. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu sekaligus memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen pengampu Dr. Haji Syeful Bahri SAG MM CHCM. Saya Hasanatus Sadia dengan NIM 2314-2007 akan memaparkan materi tentang peradaban Islam Rasulullah periode Mekah. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jadi pada saat itu, masyarakat Arab sudah sangat menyimpang jauh dari ajaran tauhid nabi-nabi sebelumnya. Mereka menyembah berhala yang ada di dalam dan sekeliling Ka'bah, menyembah bulan, bintang, bahkan malaikat. Dan yang lebih parahnya, masyarakat Arab pada saat itu cenderung mengabaikan nilai-nilai moral kemanusiaan. Mereka mengabaikan fitrah kemanusiaan. Contohnya, peperangan yang terjadi antar suku dan kabilah setiap tahunnya, penguburan bayi perempuan hidup-hidup, dan penindasan terhadap warga yang memiliki status sosial rendah oleh para bangsawan. Jadi, itu dia teman-teman beberapa contoh kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Nah, di sini kedatangan Islam dan Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab yang seperti itu merupakan suatu reformasi yang besar. Agama Islam yang bersumber pada Al-Quran mampu merubah kebiasaan buruk masyarakat Arab dalam waktu yang relatif singkat. Baik, di sini pertama saya akan membahas sistem politik, sistem kepercayaan dan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Arab. Yang pertama, sistem politik. Jadi bangsa Arab pada saat itu terbagi menjadi dua kelompok teman-teman. Dalam bahasa kitanya kita anggap adalah yang orang kota sama orang kampung. Penduduk kampung ini kita sebut Ahlul Badui. Nah, di Jazirah Arab, Ahlul Badui ini sebenarnya sudah memiliki sistem politik tersendiri, akan tetapi pemerintahannya belum terpusat, yang mana hanya ada suku-suku dan kabilah-kabilah sebagai pemimpinnya, yang mana perannya ini untuk melindungi anggotanya. Jadi jika ada satu saja anggotanya yang terluka atau dirampok atau dianiaya, maka kabilah itu yang akan melindunginya, bahkan akan memerangi kabilah lain atau suku lain, yang mana akhirnya peperangan ini terjadi sampai anak cucu nanti. Yang kedua, di sini ada sistem kepercayaan. Dalam hal akidah, masyarakat Arab pra-Islam mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, nabi-nabi sebelumnya sering sekali mengajarkan kepada mereka tentang keesaan. Contohnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah mengajarkan kepada mereka bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu Sang Pencipta langit dan bumi. Dan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun diterima baik oleh masyarakat Arab pada saat itu. Akan tetapi, karena faktor jauhnya jarak dari Nabi Ibrahim dan diutusnya Nabi Muhammad menjadikan mereka menyalahgunakan, memutarbalikkan fakta ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka mempercayai Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, dan Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang berhak disembah, akan tetapi mereka menyembah atau beribadahnya dalam berbagai perantara seperti patung, bulan, bintang, dan malaikat. Adapun dakwah Nabi Muhammad di Mekah yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi berdakwah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkannya 23 tahun, yang terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, sedangkan 10 tahun berikutnya Nabi menghabiskan waktunya untuk berdakwah di Madinah. 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah ia lakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan sisanya ia lakukan secara terang-terangan. Adapun dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara sembunyi-sembunyi, ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun yang masuk Islam saat itu yaitu Khadijah, Waroko, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf,
Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang budak termasuk Bilal bin Rabah. Namun pada saat itu banyak kafir Quraisy yang ingin berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW karena kegigihannya dalam berdakwah, yang mana akhirnya turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kedatangan Islam dan Rasulullah SAW membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Jazirah Arab dan seluruh penjuru dunia sampai saat ini. Khususnya dalam hal akidah, Rasulullah mengajarkan kembali apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada masyarakat Jazirah Arab. Oleh karena itu, agama Islam disebut agama yang rahmatan lil alamin atau agama kasih sayang. Mengapa demikian? Karena agama Islam melarang keras untuk berbuat kekerasan, untuk pantang menghina, pantang berprasangka buruk satu sama lain, dan pantang bermabuk dan berzina. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.